ma kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka tidak usah mendekati musollaku, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel 56 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dan keluasan rizki, hingga sampai kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, dan di situ kita akan merayakan hari raya yang sangat agung, yakni hari raya Idul Adha. Dikatakan hari raya Idul Adha karena di situ terdapat sebuah ibadah yang sangat agung dan lebih agung daripada ibadah-ibadah yang lain yang berada di dalam bulan Dzulhijjah itu, yakni penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu, sahabat channel 56, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sehubungan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Kurban menurut syara adalah hewan-hewan ternak mencakup onta, sapi, kambing atau domba yang disembelih pada waktu hari raya kurban atau hari-hari tasyrik yang 3, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan penyembelihannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang disyariatkannya penyembelihan hewan kurban sebelum ijma'nya para ulama, diantaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Allah berfirman, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, al-ayah. Dan onta kami jadikannya untuk kalian sebagian dari syiar-syiar Allah, yakni untuk beribadah berkurban. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 dan 3. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi, yang tentunya perintah untuk kita semuanya umatnya, agar melaksanakan sholat, yakni sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban. Sahabat channel 56 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu agungnya perintah menyembelih hewan kurban ini, sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka pada umatnya yang mempunyai kelebihan harta, namun dia enggan untuk menyisihkan harta itu untuk berkurban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, ma kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka tidak usah mendekati musollaku, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti orang yang mampu
lalu dia tidak mau berkurban kalau sholat di masjidnya baginda Nabi nggak sah sholatnya. Bukan itu. Akan tetapi apa? Baginda Nabi melarang orang yang enggan berkurban untuk mendatangi tempat yang mulia, Masjid Nabawi, lantaran ia pelit, lantaran ia masih sayang atas hartanya, hingga sampai tidak mau berkurban. Rasulullah benci, Rasulullah melarangnya mendekati Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel 56 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kurban bukan hanya syariat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan kurban ini sudah pernah dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Namun Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil lantaran Habil ini berkorban atas dasar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban ini dilanjutkan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, putra yang sudah lama ditunggu-tunggu kelahirannya dan putra yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim rela mengorbankan putra yang sangat disayanginya, yakni Ismail alaihissalam. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap untuk menyembelih putranya atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti Ismail dengan domba yang sangat bagus yang diambil dari surga. Dan selanjutnya ibadah kurban ini juga diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya keistimewaannya kurban ini sudah disyariatkan sejak nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel 56 yang dirahmati Allah, tentunya syariatnya berkurban ini demi kebaikan untuk kita semuanya yang mau berkurban. Di antaranya adalah bagi kita yang mau berkurban, Allah golongkan kita semuanya sebagai orang yang sudah pandai bersyukur, di mana di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya sedikit sekali orang-orang di antara hamba Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Faida wajabat junubuha, maka ketika hewan kurban sudah rubuh atau mati, fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging kurban itu, wa at'imul qani'a, kasihlah makan orang-orang fakir yang menjaga diri tidak mau meminta, wal mu'tar, dan kasih makan kepada orang fakir miskin yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian itu kami tundukkan hewan-hewan ternak untuk kalian agar kalian bersyukur. Itulah salah satu cara kita semuanya bisa menikmati tiap hari berbagai macam daging. Bagaimana bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkurban di hari raya Idul Adha. Sahabat channel 56 yang dirahmati Allah, selain kita kalau mau berkurban digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang bersyukur, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertakwa, yang tentunya kita sudah tahu semuanya di mana tempatnya orang yang bertakwa di akhirat nanti, yakni surga yang luasnya melebihi 7 langit, melebihi 7 bumi. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak diterima oleh Allah daging-daging kurban,
demikian pula darah-darah kurban. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Dari sini sahabat channel 56 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti kalau kita benar-benar bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menunjukkan kecintaan kita melebihi harta kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian hikmah dan pentingnya beribadah kurban bagi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.